Selamat siang pemirsa, saya Budi Arting hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Ratusan rumah di Labuhan Batu Utara terendam banjir bandang. 7 siswa dan 1 guru tersesat di pemandian air terjun Dwi Warna Deli Serdang, Sumatera Utara. Libur Lebaran wisata Aiksi Journey di Tapanuli Selatan sepi pengunjung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, banjir kiriman menerjang wilayah Aiknatas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Guyuran hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai Bandar Durian Aiknatas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara meluap dan menyebabkan banjir bandang. Akibatnya ratusan rumah warga terendam dan bahu jalan sepanjang 500 meter turut terendam air dengan kedalaman 1 meter. Dampak lain yang ditimbulkan banjir yakni terjadinya kemacetan panjang hingga mencapai 8 km setelah akses jalan tertutup air dan tidak dapat dilalui kendaraan. Luapan banjir yang disertai lumpur menyebabkan kepanikan warga dan sulit untuk membersihkan material lumpur yang memenuhi seluruh ruangan rumah warga. Akses transportasi dari Labuhan Batu Utara menuju Kota Medan maupun sebaliknya sempat mengalami macet total. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 180 rumah warga terendam banjir. Danton BPBD Labuhan Batu Utara, Bu Suryadi menjelaskan, jalan lintas Sumatera Kelurahan Bandar Durian ini terendam banjir akibat luapan sungai Bandar Durian. Ketinggian air di atas 1 meter, namun kini sudah surut. Kini air di badan jalan hanya mencapai 50 cm dan sudah dapat dilalui kendaraan. Apa nih Pak nih jalan nih? Ini Pak, banjir Pak, dari kiriman dari atas Pak. Terus merendam apa aja nih Pak? Nah, ini jalan Pak, jalan lintas Pak, lintas Sumatera Pak. Berapa panjang nih Pak yang terendam? Nah, 500 meter Pak. Sekarang kondisinya gimana Pak? Nah, sekarang kondisinya masih bisa Pak dilaluin kendaraan Pak. Ketinggian air di badan jalan berapa meter Pak? 1 meter Pak. Saat ini kondisi air sudah surut dan jalur lintas Sumatera sudah dapat dilintasi kendaraan. Sedangkan seluruh korban banjir juga terlihat membersihkan rumah mereka yang dipenuhi air bercampur material lumpur yang dibawa banjir kiriman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, 2 pemuda menjadi korban pengeroyokan puluhan orang saat malam lebaran pada Kamis kemarin di area Vihara, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai, Sumatera Utara. 1 pemuda tewas akibat luka tusukan dan 1 korban lagi kritis dirawat di rumah sakit di Kota Medan. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria yang kabur menyelamatkan diri saat dikeroyok puluhan pemuda di area Vihara, Kelurahan Indra Sakti, Kota Tanjung Balai malam lebaran Kamis lalu. Puluhan pria secara membabi buta menyerang dan menganiaya korban. Akibatnya Dandi Irwanda, 23 tahun, warga desa Seitualang Pandau, Sei Kepayang Asahan, tewas akibat luka tusukan. Sedangkan temannya Hendrik kritis dan dirawat di rumah sakit Medan. Ibu korban yang mengetahui anaknya meninggal dunia histeris di Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Atas meninggalnya korban, pihak keluarga telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Tanjung Balai. Ya, tahunya di rumah sakit katanya dicucuk gitu aja. Nggak tahu penyebab apa itu, motifnya nggak ada dikasih tahu, cuma karena yang ngasih tahu gitu kan orang kawan yang lewat-lewat di jalan aja gitu. Kawan juga karena dilihatnya katanya banyak kejadian, singgah dia gitu di rumah sakit. Itu masuk rumah sakit ya nampak si korban gitu Bang. Itu nampak si korban itu langsung kabari keluarga sampai ke aku gitu. Motifnya sama kejadiannya, kronologinya pun saya nggak tahu belum nyala itu makanya melapor gitu Bang. Atas kejadian tersebut, polisi masih memburu para pelaku penganiayaan. Jasad korban kini telah dimakamkan di TPU tidak jauh dari rumah duka. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, Polres Tanakaro tangkap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian Yoga, warga Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Motif pelaku pembunuh korban dikarenakan tidak terima anaknya dianiaya oleh korban. Satuan Reskrim Polres Tanakaro menangkap Abram Sitepu, pelaku penikaman terhadap Yoga, warga Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, pada bagian paha sebelah kirinya. Motif pelaku melakukan penikaman dikarenakan korban bersama dengan rekannya melakukan penganiayaan terhadap anak pelaku. Penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Toga terjadi di lokasi usaha pelaku di Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 25 April 2021 lalu. Menurut Kaur bin Ops Satreskrim Polres Tanakaro, korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Namun karena luka yang dialami korban serius sehingga korban meninggal dunia. Mengganggu usaha tempat bahwasanya Polres Tanakaro telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Ya, tersangka Abram Sitepu ini menikam dengan pisau ini barang buktinya ke arah paha sebelah kiri korban Yoga Wijayanta. Dan setelah itu korban Wijayanta dibawa ke rumah sakit. Namun oleh salah satu rumah sakit di Kabanjai merujuk ke Medan karena mendapat korban ini mengalami luka yang serius di bagian paha. Nah, setelah 3 hari korban Yoga Wijayanta sendiri ini mendapat perawatan, ternyata nyawa si korban Yoga Wijayanta ini tidak tertolong. Ya, kalau yang 351 ini perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, ya. Termasuk juga 355 ini melakukan penganiayaan yang menyebabkan juga matinya orang lain, ya. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama barang bukti sebilah pisau diamankan di Polres Tanakaro untuk kepentingan penyidikan. Pelaku terancam pasal 351 ayat 3 KUH Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. 7 siswa dan 1 guru tersesat di pemandian air terjun Dwi Warna, Deli Serdang, Sumatera Utara. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berwisata usai ujian sekolah, 7 pelajar dan seorang guru asal Medan tersesat di lokasi pemandian air terjun Dwi Warna, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tujuh pelajar dan seorang guru privat salah satu sekolah swasta di Medan tersesat di lokasi wisata air terjun Dwi Warna, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara sejak Sabtu sore kemarin. Para pelajar ini tersesat dan tak dapat mencari jalan pulang akibat lokasi wisata tersebut diguyur hujan deras hingga menimbulkan kabut tebal. Mendapat informasi adanya wisatawan lokal tersesat dan tak mengetahui jalan keluar, Minggu subuh tim Basarnas Kota Medan dibantu warga melakukan pencarian terhadap para pelajar. 7 pelajar dan seorang guru akhirnya ditemukan petugas Basarnas di sekitar lokasi wisata air terjun Dwi Warna dalam kondisi selamat. Oleh petugas, para pelajar tersebut kemudian dievakuasi keluar dari lokasi wisata tersebut menuju posko. 658 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban, di mana kondisi korban mengalami hipotermi ringan. Selanjutnya pada pukul 07.15 korban segera dievakuasi ke posko Sibolangit dan berhasil tiba di posko pada pukul 08.04. Para pelajar yang tersesat kini sudah diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi lainnya pemirsa, Sungai Padang yang berada di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara meluap dan mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Banjir akibat luapan Sungai Padang ini menggenangi setidaknya ratusan rumah warga yang berada di 3 kecamatan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari hulu sungai yang berada di Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai. Akibat luapan air sungai ini, ketinggian air hampir mencapai 1 meter atau mencapai dada orang dewasa, sehingga membuat ratusan rumah warga terendam, di mana banjir terparah berada di Kelurahan Bandar Utama dan Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Seperti diketahui, di lokasi tersebut sedikitnya ada 400 rumah warga terendam banjir. Menurut salah seorang warga yang terdampak banjir, air mulai masuk ke pemukiman warga sejak pagi hari. Ia pun mengatakan banjir kerap terjadi, namun kali ini ia juga mengatakan belum ada bantuan pemerintah yang diterima warga. Pagi bang, subuh. Buangnya. Jam. Untuk saat ini bang, gimana bang? Mengungsi apa tetap bertambah? Mengungsi lah. Mengungsi bang ya? Kemana mengungsi bang? Di musola itu. Musola ya. Bang. Untuk bantuan sendiri bang, gimana bang dari pemerintah? Belum ada. Sama sekali belum ada ya. Tanggapan harapan abang gimana bang? Ada pemerintah? Harapannya Pak, bisa dapat bantuan lah gitu untuk ngasih apa gitu kan, untuk makan. Tapi udah sering lah bang, tiap tahun. Sering, kalau seringnya udah sering kali lah. Tiap tahun ya bang ya? Tiap tahun. Udah jadi langganan bang ya? Langganan betul. Hingga pagi ini belum ada terlihat bantuan dari pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sampai kepada warga. Bahkan belum ada posko pengungsian yang disediakan oleh Pemko Tebing Tinggi. Pemirsa, warga pesisir Belawan, Sumatera Utara harus merayakan Idul Fitri di tengah pasang air laut atau banjirop. Banjir pun tidak hanya menggenangi ribuan rumah di 3 kecamatan, namun air laut juga naik hingga menggenangi jalan raya, hingga menyulitkan akses masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri. Kawasan yang terendam di 3 kecamatan di pesisir pantai Belawan, yakni Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan ini hampir merendam ribuan rumah warga yang pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Banjirop ini menyebabkan rumah penduduk dan wilayah sekitar pesisir Belawan ini tergenang air bak lautan dan menyusahkan warga yang hendak merayakan Idul Fitri tahun ini. Salah seorang warga mengatakan, banjir terjadi sudah 3 hari terakhir. Ia juga mengatakan sudah sering merasakan dampak dari pasang air laut dan kerap mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya yang akan bersilaturahmi di hari raya tahun ini. Bukan. Dek, gimana perasaannya berlebaran dalam suasana banjir gini? Ya nggak enak lah. Nggak enaknya gimana? Nggak enak lah pasang-pasang. Jadi asal mau pergi-pergi harus buka selop. Jadi basah. Udah berapa lama nih banjir? Setiap tahun. Setiap lebaran banjir nih ya? Setiap lebaran banjir. Jadi kalau kayak gini harapannya sama pemerintah apa nih? Iyalah harapan kami untuk supaya ditinggiin sedikit jalannya. Sementara itu, Rahmat Halim yang merupakan warga pendatang juga mengatakan banjir datang setiap lebaran dan membuat warga khawatir keluar rumah dengan membawa kendaraan karena takut akan merusak mesin kendaraan. Sedang berkunjung ke tempat keluarga begini ya rasa kecewa juga. Ya karena di samping air yang tergenang, kita mau berkendaraan pun susah, mau berjalan kaki pun susah. Ya akhirnya ya berlebaran ya terpaksa menghadapi banjir lah. Bang, kalau ke Belawan sendiri udah sering menghadapi banjir gini bang? Sudah, kalau di Belawan sendiri sudah sering dan memang itu masyarakat Belawan sendiri ya nggak kaget lagi kalau hari lebaran kadang-kadang lebih tinggi daripada ini pun pernah. Banjir tak hanya menggenang rumah warga, namun juga sampai ke jalan raya. Dari peristiwa ini, warga berharap pemerintah dapat membuat bendungan, meninggikan jalan, dan memperbaiki saluran parit, serta mencari solusi terkait banjir yang kerap kali terjadi di wilayah tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pergerakan antara dua lempeng di pantai barat daya Nias Barat, Sumatera Utara, yakni lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa bumi di Nias Barat kerap terjadi, di mana pada kedua lempeng ini masih tersisa energi yang belum terkeluarkan. Sehingga gempa susulan pun terus terjadi yang berpotensi dan menimbulkan gempa bermagnitudo besar. Salah satu penyebab sering terjadinya gempa bumi di Kepulauan Nias termasuk gempa yang berkekuatan 7,2 skala Richter yang berlokasi di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Nias Barat Sumatera Utara tersebut diakibatkan karena pergerakan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Gunung Sitoli Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Buha Manupol Simanjuntak pasca terjadinya gempa bumi pada hari Jumat 14 Mei 2021 lalu yang dirasakan di seluruh wilayah Kepulauan Nias, Banda Aceh, Aek Godang, Aceh Tengah, dan Sumatera Barat. Pada kedua lempeng tersebut masih tersisa energi yang belum terkeluarkan seutuhnya, sehingga gempa susulan terus terjadi, dan tercatat sebanyak 39 kali gempa susulan. Namun tidak melebihi gempa utama yang berkekuatan 7,2 skala Richter sebelumnya. Seperti diketahui, lempeng Indo-Australia dan Eurasia tersebut terbentang di pantai barat daya Nias Barat hingga ke Pulau Nicobar dan Pulau Andaman, sampai ke Myanmar dan pantai utara India. Dan ketika kedua lempeng ini akan terus bergerak, maka gempa bumi bermagnitudo besar mungkin saja bisa terjadi, meski pihak BMKG tidak dapat memprediksi kapan waktu itu terjadi. Nah, kenapa sering terjadi gempa di daerah pantai barat Pulau Nias? Itu disebabkan karena adanya pergerakan dua lempeng, yaitu pertemuan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Dan akibat dari pergerakan ini makanya sering terjadinya gempa bumi tersebut. Karena di pertemuan lempeng itu kemungkinan saja bisa saja terjadi gempa besar, tapi kita belum dapat memprediksi gempa itu kapan terjadi. Yang menjadi keyakinan tidak terjadi kerusakan bangunan, apakah karena konstruksi kita saat ini berdasarkan amatan mata seperti apa? Ya, kemungkinan ini karena gempanya istilahnya sekitar 141 km dari Kabupaten Nias Barat, dan itu mungkin bisa dikatakan agak jauh, dan juga bisa dilihat dengan demografinya ataupun keadaan bangunan-bangunan di sana. Mungkin saja di sana lebih kearifan lokalnya masih ada di Nias Barat. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarna TV. Pemirsa, libur lebaran lokasi wisata Aek Sijorni di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terlihat sepi pengunjung. Pengelola mengakui jumlah pengunjung berkurang hingga 50% lebih. Musim libur lebaran Idul Fitri, pengunjung di lokasi wisata Aek Sijorni Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terlihat sepi. Sepinya pengunjung ini akibat pembatasan pengunjung yang dilakukan pengusaha. Aek Sijorni merupakan lokasi wisata favorit di Tapanuli bagian selatan. Sedianya lokasi wisata ini mampu menampung 1.500 sampai 2.000 orang pengunjung. Namun di masa COVID-19 ini, pengunjung dibatasi hanya 500 sampai 700 orang saja. Kalau untuk tiket pengunjung wisata, ya pastinya seperti keadaan kita sekarang sebenarnya bisa kita bilang menurun. Tapi kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Polres Tapanuli Selatan untuk pembatasan kepada pengunjung yang hendak berkunjung ke tempat kita atau ke lokasi kita. Sebenarnya kalau tahun-tahun lalu itu pengunjung puncaknya di hari kedua. Pengunjung puncaknya di hari kedua, dan ini memang hari kedua, tapi memang karena ada aturan pemerintah tentang penyekatan untuk termasuk arus mudik, ya pastinya seperti keadaan kita sekarang sangat jauh menurun. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama TNI dan Polri telah melakukan imbauan kepada pengusaha wisata untuk menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung di semua lokasi wisata di Tapanuli Selatan. Tempat-tempat wisata, contohnya kalau di daerah kita di Tapanuli Selatan ini Aek Sijorni. Nah, itu juga kita menghimbau kepada pemilik supaya
pengunjung yang masuk ke sana itu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menghimbau kepada pemilik kalau memang sudah kapasitasnya sudah dirasa penuh, tidak lagi menerima pengunjung. Selama masa pandemi, jumlah pengunjung tidak boleh lebih dari setengah kapasitas lokasi wisata. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.